Ya. Oke, selamat siang semua, salam kenal. Ini ada wajah-wajah yang familiar nggak nih? Saya nggak kelihatan kecil-kecil soalnya. Oh, ada Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Siapa lagi dia? Oh, ada Mas Agus. Woi, mantap, cepet. Ya, salam kenal ya teman-teman semua ya. Nggak bisa nyapa satu-satu nih, ada 55 orang. Ya, nanti kita sambil jalan kita saling sapa-sapa lagi buat teman-teman lama semua. Ya. Oke, saya sudah dapat izin untuk share screen ya. Oke, saya akan share screen materi kita hari ini. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah ya, sip, mantap. Oke, kita akan ada 8 sesi ya, khusus buat teman-teman. Recording in progress. Oke, siap. Oke, kita akan ada 8 sesi khusus untuk teman-teman di TDA Pekanbaru ya, setiap hari Senin. Oke, dan hari ini kita sesi pertama ya, sesi pertama. Ya, salam kenal buat teman-teman yang baru kenal, nama saya Ferdi Savio, saya seorang business coach, teman-teman bisa akses saya di Instagram maupun di YouTube, saya juga ada beberapa buku yang nulis bareng teman-teman lain, karena salah satu passion saya adalah NLP dan coaching gitu, jadi kita nulis buku banyak tentang NLP, juga tentang coaching, juga ada coaching untuk UKM ya bareng teman-teman lain. Itu sekilas tentang saya. Dan saya sejak tahun 2013 akhir bersama Pak Budi dan teman-teman master coach lain, kita keliling Indonesia untuk menyebarkan metode ilmu strategi bisnis yang namanya Smart Business Map. Karena kami menemukan bahwa teman-teman itu banyak yang memulai usaha itu kan otodidak ya, otodidak mulai gitu ya, mulai dulu dengan apa yang ada, tapi belum punya rencana biasanya. Biasanya yang penting jalan aja dulu, setiap hari berusaha. Nah, itu sudah cukup bagus ya, berusaha setiap hari, tapi kalau misalnya kita punya rencana, akan jauh lebih baik lagi. Ya, jadi usahanya akan lebih terarah. Dan kalau kita seperti nyetir sebuah mobil, kita jadi seorang pengusaha daripada kita nyetir yang muter-muter, kalau kita punya tujuan kan, saya arahnya mau kemana nih ya, mau ke Medan ya, ke atas, atau saya mau ke Lampung, ke bawah. Itu kan jadi lebih efektif. Ya, maka itu kita perlu punya rencana dan strategi. Ya, jangan sampai kita cuma muter-muter di situ aja nggak kemana-mana. Itu makanya kenapa kami memutuskan untuk keliling Indonesia mengajarkan namanya Smart Business Map ini sebagai strategi buat rencana bisnisnya teman-teman semua. Gitu. Jadi apa itu Smart Business Map? Smart Business Map itu adalah sebuah panduan untuk mendiagnosa sebuah bisnis. Karena kenapa? Karena network Pak Budi juga banyak investor ya. Jadi dari investor kita mendiagnosa bisnis ini sehat nggak, terus kemudian nilai bisnisnya bisa berapa dan sebagainya. Sehingga layakkah untuk diinvestasi? Bila layak untuk diinvestasi, apa nilai yang cocok untuk diinvestasikan? Seperti itu. Dan kedua, untuk teman-teman yang sebagai pelaku usaha, SBM ini dipakai untuk sebagai panduan untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya. Baik yang belum punya bisnis, bisa ikutin langkahnya dari langkah 1 sampai langkah 12 nanti, jadi bisnisnya, maupun yang bisnisnya sudah berkembang. Yang bisnisnya sudah berkembang, tinggal di-remind lagi, oh langkah 1 saya sudah atau belum, langkah 2 sudah atau belum, langkah 3 seperti apa. Jadi kita tahu dari 12 langkah itu bisnis kita sakitnya ada di mana, seperti dokter gitu ya, kita mendiagnosa sakitnya ada di mana, dan disitulah yang kemudian bisa kita analisa dan kita perbaiki. Ya, karena balik lagi biasanya sebuah bisnis untuk bisa berkembang sebenarnya cuma butuh 1-2 hal yang perlu diperbaiki. Biasanya sih seperti itu. Ya, tapi dengan Smart Business Map ini kita bisa melihat keseluruhan dari bisnis kita, kesehatannya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa perbaiki dan mengembangkan bisnis kita. Nah, jadi ini adalah modulnya, 12 pertanyaan dari Smart Business Map yang kita rangkumkan jadi sebuah gambar, ini namanya SBM board gitu ya. Jadi pertanyaan 1 dan pertanyaan 5 ini masuk dalam satu buah modul yang namanya playing field. Jadi ini satu modul nih, playing field. Nah, kita akan pelajari ini dalam 3 kali pertemuan ini ya. Dan kemudian modul 6, ya ada feedback sedikit ya. Modul 6 sampai modul 8 ini adalah market landscape. Gitu ya, modul 6 sampai 8 ini market landscape. Dan modul 9 sampai 12 ini adalah operational profitability. Ya, pertanyaan 9 sampai 12. So, nanti kita akan ada 3 modul besar, playing field, market landscape, dan operational profitability yang akan kita pelajari selama 8 pertemuan ke depan.
Nah, kalau misalnya teman-teman selama sesi ini ada pertanyaan, silakan aja langsung ketik di bagian chat ya, nanti bisa saya baca. Jadi nggak perlu nunggu sampai akhir, karena nanti kalau teman-teman nunggu sampai akhir, takutnya lupa pertanyaannya tadi apa gitu ya. Ya teman-teman bisa langsung aja ketik di bagian chat nanti untuk yang mau bertanya. Gitu. So hari ini kita akan masuk ke pertanyaan pertama yaitu what is the problem gitu ya. Playing field ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ke pertanyaan ke-6, 7 sampai 12 ini akan menjadi sia-sia atau Anda akan mengulang kembali ya, akan mereview kembali kalau playing field-nya nggak benar. Tapi kalau playing field-nya sudah benar, maka ke-6 sampai ke-12 ini akan menjadi sangat mudah untuk ngedevelopnya. Gitu. Makanya kenapa playing field ini menjadi sangat penting. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. So, teman-teman nanti kurang lebih nanti teman-teman akan ikut workshop seperti ini selama 8 kali. Nanti diharapkan dari program ini setiap pertemuannya teman-teman bisa bikin snapshot dari bisnis teman-teman sendiri. Snapshot itu apa? Yaitu gambaran besar ya. Jadi Anda tulisnya yang nggak perlu detail, Anda tulis yang gambaran besarnya aja ya. Keyword-keywordnya aja gitu dari setiap sesi. Ya, jadi Anda dapat gambaran besarnya gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan dibantu oleh teman-teman yang sudah pengalaman tadi itu ya untuk di coaching dan Anda bisa mendapatkan versi bisnis plan yang lebih lengkap. Dan tentunya di akhir Anda tentunya harus eksekusi dari playing field itu ya, dari apa? Dari bisnis plan-nya itu. Pengertian playing field itu apa? Oke, Bu Putri. Jadi playing field itu sebentar lagi saya akan masuk. Nah, mana tadi? Oke, nanti di belakang saya akan jelaskan playing field itu apa. Ya. Oke, so akan masuk sini dulu. Nah, ini adalah bisnis-bisnis yang sudah hilang. Oke, saya mau tahu generasinya nih. Adakah yang tidak kenal dengan tiga produk atau brand ini? Yang tidak kenal, yang tidak tahu, ya, biar saya tahu nih. Ini berarti generasinya yang tidak kenal. Ada yang tidak tahu Friendster, Kodak ataupun O2 atau salah satu dari tiga ini? Ada? Kenal semua? Tahu semua kah? Kenal coach. Oh, Kenal tahu semua ya. Oke, tahu. berarti tahu generasinya nih. Berarti ini kebanyakan generasi X, Y, atau baby boomers nih jangan-jangan. Ya O2 saya nggak tahu loh. Oh, O2 nggak tahu ya, ya. Ada yang nggak tahu O2 ya, siap. Oke. Kalau milenial saya yakin nggak ada yang tahu nih tiga ini nih, milenials dan generasi Z. Oke, so Friendster ya, kita bicara Friendster. Friendster itu sosial media sebelum ada Facebook itu ada Friendster gitu ya, di mana orang upload foto, orang mulai nge-add teman-teman yang sudah lama hilang, connect, terus kemudian terhubung di sana, komunikasi gitu ya, upload foto. Nah, pertanyaannya adalah dia yang pertama duluan gitu ya. Rata-rata duluan kan harusnya jadi besar. Kenapa tiba-tiba dia jadi mati? Ayo, menurut teman-teman kenapa? Ketik di chat ayo. Siapa yang tahu? Kenapa kok ini yang pertama gitu ya, semua orang banyak yang pakai, harusnya kan booming, tapi kenapa mati gitu? Malah orang-orang pindah ke Facebook, yang sekarang malah Facebook jadi besar banget gitu. Oke, udah nggak relevan, tidak lagi dibutuhkan, nggak mengikuti perkembangan coach, nggak ada inovasi, nggak bersaing, nggak up to date, kurang adaptasi, kurang bisa menyesuaikan dengan zaman ya, tidak beradaptasi, tidak berinovasi. Yes, semua jawabannya itu betul. Oke, kalau gitu saya akan lanjut ke study case yang kedua, yaitu Kodak. Ya, Kodak. Kodak juga sama. Kodak adalah perusahaan yang menyediakan jasa fotografi, gitu ya, fotografi. Terutama fotografi yang ada negatifnya, ya, yang cuci film gitu zaman dulu ya. Dan Kodak ini adalah nomor satu di dunia selama 100 tahun lebih. Bayangkan, selama 100 tahun lebih, dia adalah rajanya di dunia, raja fotografi di dunia. Gitu ya, dia menyediakan kamera, to style-nya gitu ya, Kodak gitu ya, dan kamera negatif filmnya. Dan bayangkan juga, yang pertama kali mendevelop prototipe dari kamera digital, Kodak ini kan rajanya kamera analog. Ya, sekarang ini kan kita zamannya kamera digital. Nah, bayangkan, yang pertama kali menciptakan prototipe dari kamera digital adalah tim dari engineeringnya ya, tenaga teknisnya dari Kodak. Bayangkan itu. Tapi kenapa Kodak malah mati sekarang? Ya, silakan ketik di bagian chat. Menurut Anda kenapa? Yang pertama belum berarti akan bertahan karena tidak melihat kebutuhan pasar. Yes, betul Mbak Fani yang Friendster tadi ya. Begitu juga sama kayak Kodak nih. Ya, kenapa Kodak kok malah mati gitu? Dia
100 tahun nomor 1 loh di dunia. Nggak cuma 10 tahun, 20 tahun, bayangkan 100 tahun. Tidak mengikuti perkembangan zaman, yes, Mbak Devi. Mas Ridwan, tidak dibutuhkan lagi. Betulkah tidak dibutuhkan lagi? Kebutuhan foto kan kita masih pakai terus. Gitu. Nggak meningkatkan teknologinya. Padahal dia mendevelop kamera digital loh. Terlambat melihat peluang. Nggak buat HP sih coach. Iya. Perkembangan tidak sesuai dengan pasar. Orang-orang lebih suka yang instan, Mbak Santi ya. Mbak Indri, zamannya udah digital. Orang nggak mau ribet lagi cetak-cetak foto, tapi masih ada kok beberapa yang masih pakai. Mbak Nutrili, Kodak gak mau belajar terus-menerus. Kayak member TDA yang belajar terus-menerus ya. Mbak Puput, terganti sama HP. Mbak Eka, merasa tenang dengan kejayaannya. Yes, ya. Mbak Fani, lupa untuk men-challenge diri. Ya, semua jawaban Anda betul gitu ya. Kalau kita bicara kebutuhan, yang namanya kebutuhan fotografi itu selalu akan ada. Ya, kebutuhannya selalu akan ada. Tapi bagaimana cara kebutuhan itu terpenuhi, itu yang akan terus berubah. Ya, what is the problem, apa masalahnya akan terus sama, akan terus ada. Tapi how that problem diselesaikan, how to-nya itu akan selalu berubah, akan selalu berubah. Ya, kebutuhan kita berkomunikasi juga akan selalu ada, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi itu yang akan selalu berubah. Sama dengan Kodak gitu ya. Kebutuhan untuk fotografi akan selalu ada. Makanya sekarang di setiap handphone kita ada kameranya untuk foto-foto gitu ya. Artinya kebutuhan itu selalu ada dan sangat besar. Tapi bagaimana cara kita fotonya yang sudah bergeser, berubah. Nah, Kodak pada saat itu melihat bahwa bisnis mereka besar dari adalah kamera analog, yaitu menjual film negatifnya. Ya kata kuncinya itu. Mereka melihat duit kita nih gedenya di kamera negatif, di jualan filmnya gitu. Bukan jualan kameranya. Nah, kalau misalnya ada sebuah alat yang dimana kamera itu tidak perlu lagi negatif filmnya, maka ini menjadi sebuah ancaman buat bisnis kita. Nah, jadi sudut pandangnya beda nih. Yang satu melihat sebuah ancaman, yang satu melihat sebuah peluang gitu. Ancaman versus peluang. Makanya kenapa penting untuk kita belajar bisa melihat sesuatu, sebuah masalah dari dua sisi. Ya, selalu mencari tahu. Sebagai seorang pengusaha, tugas kita adalah mencari tahu di manakah peluang dari masalah ini. Itu sebenarnya tugas kita seorang pengusaha. Ya, kemarin juga saya dengan Pak Budi kita baru kasih sesi di sebuah perusahaan besar ya, brand besar, saya nggak bisa sebut namanya. Dan di situ juga kita mengajarkan intrapreneurship, yaitu bagaimana melihat sebuah peluang bisnis dari masalah yang ada di dunia saat ini. Sehingga mereka bisa mendevelop, mempunyai mindset seorang entrepreneur. Nah, itu yang paling penting. Dan beruntungnya teman-teman semua adalah entrepreneur. Dan teman-teman semua secara alamiah terlatih untuk hal tersebut. Nah, orang-orang yang bekerja di corporate seperti Kodak, perusahaan besar, mereka tidak terlatih untuk melihat itu. Tidak terlatih mempunyai mindset entrepreneur, gitu ya. Nah, akhirnya adalah ketika mereka melihat itu sebagai sebuah ancaman, maka mereka tidak melanjutkan program kamera digital tersebut. Bahkan yang saya dengar prototipe tersebut dijual ke sebuah brand yang gambar apel kegigit. Nah, teman-teman tahu ya, brand apel kegigit itu sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Ya, yang satu melihat ancaman, yang satu melihat peluang. Makanya kita harus bisa melihat nih, ancaman atau peluang, di balik setiap ancaman selalu ada peluang. Nah, sekarang marketnya bergeser dari analog ke arah digital. So, kita perlu lihat nih, market kita larinya kemana? Market kita punya kebutuhan apa? Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, oke, sekarang yang ketiga nih, O2 ya. O2 ini adalah handphone yang sangat canggih gitu ya. Handphone yang sangat canggih. Saya akan ceritakan kecanggihan dari O2 ini. Pertama, dia ada stylusnya gitu ya. Kedua, dengan stylus ini bisa touch screen. Ketiga, handphone ini berwarna gitu ya. Keempat, handphone ini bisa cek email gitu ya, bisa kirim email dan seterusnya ya. Pertanyaannya, apa bedanya dengan smartphone kita zaman sekarang? Nggak ada ya. Nah, menurut teman-teman, O2 yang pertama kali muncul pada zaman itu, sementara sekarang smartphone menjadi sesuatu yang sangat, semua orang punya smartphone lah istilahnya gitu. Padahal O2 duluan. Kenapa O2 tiba-tiba mati? Sementara sekarang seperti iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, dan kawan-kawan malah merajai dunia ini.
Apa yang membedakannya kira-kira? Mbak Fani, pemasarannya kurang. Oke. Saya rasa pemasarannya harusnya cukup baik karena hampir semua orang-orang kaya pada saat itu memakai O2. Apalagi kira-kira? Pak Sunarman, saya pernah pakai Coach dulu. O2 OS gak berkembang dan gak simple pakainya Coach. Ribet. Oke, berarti dari sisi teknologi ribet ya. Oke, bisa diterima. Modelnya kurang keren, gak elegan. Ya, mungkin dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Brandingnya kurang, demand-nya kurang. Ya, demand-nya sih menurut saya banyak gitu ya. Dan dari sisi branding juga cukup bagus. Yang pakai O2 ini orang-orang yang merasa, pasti orang kalau pakai O2 tuh merasa keren banget gitu. Jadi dari sisi brandnya harusnya bagus gitu. Kecepatan mengeluarkan produk, pasar belum siap dari Mbak Wahyu ya. Oke. Oke, dari Mas Agus, pasar saat itu belum tentu membutuhkan karena infrastrukturnya belum mendukung. Yes, pasarnya sudah butuh sebenarnya, pasar terutama pasar corporate sudah butuh, tapi infrastrukturnya memang saat itu belum mendukung gitu. Bayangkan aja kalau kita mau nyalain internet pada zaman itu, kita harus colok kabel telepon, kita harus ketik 080989 kali. Telkomnet instan gitu ya. Dan kemudian kita harus menunggu suara dia loading gitu. Gitu dan cukup lama gitu. Jadi pada saat itu infrastrukturnya memang belum mendukung. Ya, internetnya masih sangat lemot gitu ya. Internet masih sangat lemot dan mahal gitu ya. Internetnya juga masih sangat mahal. Ya, Mas Ridwan juga bilang mahal, Pak. Yes. Tapi mahal sebenarnya bukan menjadi alasan karena bayangkan zaman sekarang aja Anda bisa beli iPhone harga 20 juta, 30 juta. So harga sih selalu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kata kuncinya adalah infrastruktur memang belum mendukung pada saat itu. Jadi pada saat itu belum menjadi sesuatu yang alami untuk dipakai, gitu ya. Jadi kalau kita bicara kebutuhan pasar, kebutuhannya ada. Tapi untuk mendeliver kebutuhan itu masih belum didukung oleh infrastrukturnya. Ya. SBM Jadi sama Pak ya. iya. Ada suara bocor, minta tolong di mute. Ya Mbak Putri, jinglenya itu loh, ya zaman nongkrong masih hobi ngenyot es tong-tong. Yes, jadi pada saat itu kebutuhannya ada, tapi infrastrukturnya memang belum siap gitu ya. Ketika infrastrukturnya sekarang sudah siap, mereka ya pada saat itu tidak cukup kuat mungkin dari sisi cash flow, bisnisnya segala macam ya. Nah, jadi dari tiga contoh study case ini aja kita belajar. Ketika kita mendevelop sebuah produk, base-nya jangan datangnya dari kita, siapa kita. Tapi base-nya harusnya datang dari market. Apa yang market butuhkan, ya. Ketiga produk ini menjawab kebutuhan pasar, gitu ya. Ketika produk ini menjawab kebutuhan pasar. Tapi kebutuhan pasar itu harus ditunjang juga infrastrukturnya siap atau tidak. Kebutuhan pasar itu harus ditunjang juga dengan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan solusi tersebut. Bagaimana cara mereka bisa mendeliver produk atau jasa tersebut. Jadi menjawab masalah what is the problem aja di saat ini, di level ini tidak cukup. Tapi lebih spesifik lagi dari problemnya itu harus kita turunkan lagi. Makanya saya senang nih kalau di Zoom ini kita cuma batasin satu pertanyaan ini, jadi saya bisa bahas jauh lebih dalam lagi gitu ya dibandingkan di kelas. Itu. So, jadi alasan 20 teratas kenapa startup itu gagal gitu ya. Yang paling pertama adalah tidak dibutuhkan oleh pasar. 42% hasil surveinya paling atas nih, tidak dibutuhkan pasar. No market need. Artinya produk dan jasa yang kita keluarkan gagal di pasar, nggak ada yang mau beli gitu ya. Akhirnya akhirnya bisnis bisa bangkrut kalau nggak ada yang mau beli. Yang kedua adalah 29%, ya. Bayangkan selisihnya lumayan jauh loh, 42 ke 29% yang pertama dan kedua ini, ya. Yang kedua adalah run out of cash. Artinya adalah mereka kehabisan uang, gitu ya, kehabisan uang. Bisa disebabkan oleh dua. Pertama karena nggak ada penjualan, akhirnya uangnya habis, modalnya habis. Atau kedua, mereka tidak bisa mengelola keuangannya. Sehingga uang yang masuk tidak dikelola dengan baik dan akhirnya mereka bangkrut juga. Oke. Dan yang ketiga adalah not the right team. Mereka tidak punya tim yang kompeten, tim yang bagus, tim yang kuat untuk bisa menjalankan strategi bisnisnya. Makanya ini menjadi sangat penting tiga hal ini. Market, cash, team. Ini tiga hal yang kita perlukan di dalam sebuah bisnis, gitu ya.
Coach, tadi bagaimana maksudnya pertanyaan what is the problem saat ini tidak cukup. Nah, what is the problem yang selama ini kita ajarin di kelas itu kan karena waktu kita terbatas. Jadi biasanya kita membahas di kulitnya aja gitu ya. What is the problem level pertama misalnya saya haus. Ya, saya haus atau saya lapar. Nah, di kelas ini saya mau ngajak teman-teman lebih dalam lagi dari saya lapar. Ketika saya lapar, ada muncul banyak masalah baru lagi di dalamnya. Gitu ya. Saya lapar, saya pengen makanan pedas. Saya lapar, saya tidak punya waktu untuk pesan. Saya lapar untuk acara rame-rame dan sebagainya. Nah, makanya itu yang saya mau bahas di sesi pertama ini ya. Untuk Mas Ridwan nih, Mas Ridwan kan dulu udah lama ikut yang kita ya. Jadi hari ini lebih dalam lagi untuk pertanyaan pertamanya. Nah, so what you really need is a market, not an idea. Jadi kalau teman bicara, aduh ide bisnis apa yang saya paling bagus ya saat ini ya. Coach, untuk 2021 ini bisnis apa yang bagus Coach? Nah, semua orang selalu nanya ide. Gimana cara jualan produk ini? Bagaimana cara bisa masuk produk ini bisa laku, bisa viral dan sebagainya? Itu selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman. Saya selalu balik nanya, pasarnya gimana? Kamu kenal nggak dengan pasarnya? Apa yang pasar inginkan? Ada masalah apa di pasar yang belum diselesaikan oleh produk-produk yang sudah ada saat ini? Makanya saya selalu senang kalau teman-teman daripada fokus ke produk Anda, fokus kepada pasarnya. Karena produk Anda nantinya bisa berubah. Seperti Kodak berubah. Kalau dia produknya tidak berubah, perusahaan 100 tahun pun mati. Gimana kita yang baru mulai? Jadi jangan fokus ke produk Anda. Fokuslah ke pasarnya Anda. Pasar Anda butuhnya apa? Nah gitu. Kalau Anda bisa menguasai pasar, tidak perlu produk. Ya, Anda pasti bisa kaya raya gitu ya. Bisnis Anda bisa besar banget. Selama Anda bisa menguasai pasar. Oke, tadi pertanyaan, playing field itu maksudnya apa gitu ya. Jadi dari kata kerjanya playing field, arena bermain. So kita akan bicara arena bermain dari bisnisnya Anda. Nah, setiap dari Anda di sini ada 57 partisipan termasuk saya, gitu ya. Kita punya arena bermain yang berbeda-beda. Arena bermain bisnis fashion dengan arena bermain bisnis IT misalnya, itu berbeda banget gitu ya. Bisnis fashion mungkin arena bermainnya ranahnya yang A seperti ini. Kalau bisnis IT ranahnya B gitu ya. Nah, saya analogikan seperti olahraga contohnya. Nah, pemain sepak bola punya arena bermain seperti ini ya. Lapangan MU nih, kesukaan Pak Budi nih. Kemarin baru gabung Ronaldo, CR7 di MU. Pak Budi seneng banget. So, ketika Anda seorang pemain bola, Anda akan mendapatkan arena bermain yang seperti ini. Lapangan hijau, ada gawang di dua sisi, ada penonton di sekelilingnya gitu ya. Dan ada aturan-aturan di dalamnya gitu ya. Aturan di dalamnya misalnya ada penjaga gawangnya cuma boleh satu orang. Yang megang pakai tangan cuma boleh kiper. Peserta yang lain, pemain yang lain nggak boleh megang pakai tangan, harus pakai kaki. Ada aturannya. Gitu ya. Begitu juga dengan bisnis kita, ada aturan-aturannya. Gitu ya. Penontonnya siapa? Penontonnya adalah penikmat olahraga. Gitu kan. Jadi marketnya adalah penikmat olahraga. Nah, penikmat olahraga ini mereka suka apa? Oh, mereka juga senang pakai jersey dari tim kesukaannya. Maka mereka kan bikin jersey dari timnya sendiri. Mereka suka apa lagi? Mungkin anak-anak suka bolanya. Oke, mereka bikin bolanya. Bolanya mungkin ada logo dari klubnya dan sebagainya. So, aturannya pasti beda. Nah, lain cerita kalau misalnya Anda adalah atlet renang. Anda nggak mungkin datang ucuk-ucuk pakai celana renang, pakai renang gitu ya, terus datang ke lapangan bola ini. Itu salah arena, salah bertarung Anda. Nah, kalau Anda atlet renang, maka Anda datang ke kolam renang gitu ya, yang isinya air semua, biru semua, bukan hijau gitu ya, biru semua. Dan di situ juga aturannya beda gitu ya. Anda mengenakan pakaian renang, Anda menggunakan kacamata renang dan sebagainya. Gitu. Jadi aturannya beda, cara bermainnya juga beda. Nah, seperti juga bisnis Anda. Anda harus tahu betul di dalam bisnis Anda arena bermainnya tuh di mana arena bermainnya? Seperti apa aturan mainnya? Nah, itulah yang akan kita pelajarin gitu ya di dalam playing field. Ini penting Anda harus tahu. Oke, dari Mbak Fani. Maksud fokus pada pasar bukan produk. Berarti apa yang kita jual atau kita pasarkan bisa berubah-berubah ya, Coach. Tidak monoton pada satu produk saja. Yes, betul. Produk Anda sangat bisa berubah gitu ya. Mungkin bukan produknya berubah, mungkin delivery-nya berubah. Atau mungkin produknya juga berubah. Jadi banyak hal yang bisa akan berubah. Tapi tentunya marketnya harus Anda kuasai dulu. Marketnya kebutuhan seperti apa. Kayak dulu kita di SBM, ya kita kalau ngajar seperti ini, kita harus datang gitu ya. Mungkin dari modulnya sama, tapi delivery-nya berbeda. Gitu ya. Sekarang dengan ada Zoom, kita bisa sharing pada Anda melalui
jarak jauh seperti ini, delivery-nya berbeda, gitu ya. Dan juga modulnya kita nggak sama persis dengan yang offline. Ya kita ada sedikit modifikasi gitu ya untuk supaya bisa mencakup online gitu. Oke, jadi pertama kalau kita bicara Anda bermain, yang Anda harus tahu adalah Anda bermain di industri dan kategori bisnis apa. Ini sangat penting. Nah, pertanyaan saya, menurut teman-teman apa sih industri dan apa sih itu kategori? Yuk ketik dulu di chat. Apa itu industri, apa itu kategori? Ayo, apa itu industri, apa itu kategori? Ayo, ayo, ayo. Nggak ada yang tahu kayaknya coach. Nggak ada yang tahu ya? Harusnya Aku sering salah dengar. mungkin coach. Jangan takut salah pengusaha. Oke, kalau nggak ada yang jawab saya lanjut deh. Oke, muncul chat nih. Mbak Ceria Yudia, kategori bagian dari sebuah industri. Yes. Mbak Emma Anwar, industri hasil usahanya kurang pas ya, nggak apa-apa. Ikma Zurani ya, Mbak Ikma Zurani, industri titik dua besar atau kapasitas bisnis. Belum pas, nggak apa-apa. Mbak Deka Putri, industri fashion, kategori baju anak. Gini contohnya coach. Yes, betul. Jadi industri fashion, kategori baju anak. Mbak Nutrili, industri itu mengolah dari belum jadi menjadi produk jadi. Yes, bisa juga ya. Kadang-kadang ada istilah industri seperti itu, tapi bukan itu yang kita maksud di sini, nggak apa-apa. Industri itu terdiri dari banyak kategori. Kategori itu lebih spesifik untuk suatu produknya. Ya, betul. Industri contohnya industri makanan dari Mas Ihsan ya. Kategorinya makanan keluarga. Yes, betul Mas Ihsan. Mbak Indri, industri adalah bidang usaha. Yes, betul. So, industri dan kategori adalah bidang usaha Anda. Gitu ya. Misalnya ada industri makanan minuman, industri pakaian, industri fashion, industri teknologi, industri manufaktur, industri apa lagi? Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Industri pertambangan dan sebagainya. Nah, kategori adalah bagian dari industri tersebut. So, ambil contoh seperti ini. Di dalam industri makanan minuman, ada kategorinya berbagai macam kategori, banyak banget. Nah, teman-teman itu bermain di kategori. Nah, kategori teman-teman dikumpulkan jadi industri. Nah, untuk level teman-teman, makanya kenapa saya mau fokus di pilih kategori. Gitu ya. Karena nanti saya akan bicara, ada kategori yang bertumbuh, ada kategori yang turun, gitu ya. Di dalam industri makanan minuman, ada kategori misalnya kategori makanan dan kategori minuman. Ini saya ambil contoh aja ya. Ini di luar ini tuh ada lebih banyak lagi, gitu ya. Contohnya di dalam kategori makanan, subkategori makanan ada subkategori fast food, ya makanan fast food. Terus ada kategori makanan Indonesia, terus ada kategori dessert, gitu ya. Nah, terus dessert ini juga bisa kita turunin lagi nih. Dessertnya mungkin dessert es krim, ya dessert makanan es krim, atau dessertnya makanan apa lagi? Makanan es atau dessertnya cake gitu ya, kue-kue gitu ya. Kue-kue juga bisa diturunin lagi, kue-kue basah, kue-kue kering, atau pastry ya, dan seterusnya. Jadi bisa turunin, bisa banyak, bisa makin dalam gitu ya. Nah, begitu juga dengan minuman. Bisa kategori teh, bisa kategori kopi, bisa kategori ready to drink. Nah, ready to drinknya juga bisa diturunin lagi nih. Ready to drink dalam kemasan, ready to drink apa gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi banyak banget. Nah, kita harus tahu nih industri dan kategori kita. Nah, sambil contoh ini. Kita tahu nih, industri telekomunikasi itu bertumbuh ya. Taunya dari mana? Setiap orang dari kita setiap hari bertelekomunikasi, pakai handphone gitu ya, pakai handphone. Setiap hari kita selalu ngobrol, pakai internet. Internet itu bagian dari industri telekomunikasi. Gitu ya, internet. Cuman kalau misalnya saya kasih teman-teman uang 1 miliar gitu ya, sebagai investor, Anda sebagai pengelola, oke, Anda sebagai direkturnya, saya investornya. Saya kasih Anda uang 1 miliar, Anda harus bikin wartel saya, uang saya bisa balik 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Ada yang mau ambil? Ada yang mau ambil? Mbak Ika, enggak. Mbak Oktiviani, enggak dong. Kenapa enggak?
Kenapa nggak mau? Saya kasih modal loh 1 miliar. Kurang. Kalau kurang saya kasih 10 miliar kalau gitu. Mbak Fani, mau coach? Menarik nih. Saya kasih modal 10 miliar kalau gitu. Yang enggak kenapa enggak, yang mau kenapa mau. Ayo. Mas Ifnaldi, kalau sekarang enggak coach. Mbak Indri, boleh dicoba. Ayo, kira-kira kenapa? Kenapa enggak mau? Kenapa nolak dan kenapa mau? Mbak Ika, semua orang udah pakai HP, enggak mau ke wartel lagi. Gitu. Amora Hijab, mau coach. Nah, alasannya apa kalau mau? Mbak Puput, udah enggak laku lagi coach. Yes. Mbak Oktiviani, enggak, karena kalau wartel ketinggian coach. Ketinggian. Yang kerendahannya apa? Mbak Ulfa, izin, oke, absen ya, jangan lupa ya. Mbak Rahma, enggak, karena tidak dibutuhkan pasar. Tadi yang mau kenapa mau? Saya tertarik tuh, pengen tahu alasannya. Mau. Kira-kira apa, kenapa Anda mau, tertarik untuk saya kasih modal? Oke, belum ada yang jawab ya, nggak apa-apa. Jadi logikanya sebagian besar ya yang nggak mau pasti melihat karena udah nggak laku lagi gitu ya, udah nggak laku lagi, udah oke ini ada jawaban nih. Mbak Rika nggak ada yang datang nanti, oke ini berarti enggak ya. Mas Rian Cangga nih berarti mau nih, boleh coach bisa dimodifikasi bisnisnya menjadi lebih diterima di pasar. Menarik, apa nih, gimana nih caranya supaya bisa lebih diterima nih ya. Mau coach namanya tetap wartel, tapi ganti fungsi jadi yang kekinian. Menarik. Seperti apa tuh ya wartel kekinian ya? Gak minat sih dari Mbak Nutrili, tapi kalau ada improvisasi dari wartel gimana coach? Ya. Mau karena wartel bisa jadi pendukung bisnis utamanya bukan wartel. Oke ya. So, buat teman-teman yang mau, menarik karena teman-teman berpikir improvisasi ya, terus dijadikan warnet gimana gitu ya, improvisasi. Tapi kalau kita nggak ada improvisasi, bisnis ini aja tok ya, menjadi core bisnisnya adalah telekomunikasi lokal, interlokal, SLJJ, SLI. Simpulannya teman-teman pasti nggak ambil. Gitu ya, teman-teman yang mau ambil karena mau dimodifikasi. Wartel ini menjadi yang kekinian ya. Nah, balik lagi. Secara industri, kebutuhan atau masalah dari komunikasi itu tetap banyak. Semua orang butuh untuk komunikasi. Masalahnya bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nah, sekarang banyak solusinya, yaitu smartphone, ya, handphone, ya, yang sudah sangat umum gitu. Sehingga orang sudah jarang dan sudah meninggalkan yang namanya wartel. Orang tidak butuh lagi pergi ke wartel untuk telepon seseorang yang kerabatnya ada di Jepang misalnya, atau ada di Amerika. Sekarang dengan WhatsApp call aja, kita sudah bisa telepon orang-orang di seluruh dunia dengan tanpa lagging, ataupun lagging cuma sepersekian detik. Ya, sehingga kebutuhannya tetap ada, tapi solusinya sudah bergeser. Gitu. Sehingga kemungkinan besar, kalau teman-teman bikin wartel, kemungkinan kalau tidak dikelola dengan sangat-sangat baik, gitu ya, kemungkinan besar untuk bangkrut itu sangat besar. Gitu ya. Sangat besar kemungkinan untuk jadi bangkrut. Karena apa? Orang tidak lagi pergi ke wartel, orang sudah punya solusinya di genggaman mereka masing-masing, yaitu smartphone. Jadi itu kenapa penting. Jadi secara industri kebutuhannya besar banget, potensinya besar banget, pertumbuhannya besar banget. Tapi secara kategori bisnis dia jatuh, dia turun. Ya, oke, sambil contoh lain lagi. Industri entertainment, hiburan, ya, hiburan. Itu kan tumbuh besar banget. Bagaimana kita bisa lihat tahu? Netflix, pertumbuhan Netflix gila-gilaan, besar banget. YouTube juga besar banget. Sosial media, video sosial media ya. Instagram sekarang upload video gitu ya. TikTok video juga. Yang dimana semuanya sebagai besar entertainment. Itu bertumbuh semua gitu. Tapi kalau kita bicara kategori bioskop ya, Cinemax 21, ya Cinemax XS1, mereka sekarang sedang struggling dengan ada pembatasan, mereka tidak bisa buka, ya orang-orang kalaupun sudah ada bisa buka, orang-orang sebagian besar tidak berani untuk datang ke sana. Nah, jadi kategori live entertainment itu terpuruk gitu loh. Sementara kategori digital entertainment itu semakin naik. Nah, jadi teman-teman mulai paham nih ya, secara industri dia bertumbuh. Tapi di dalam industri ini ada banyak kategori. Nah, ada kategori yang naik, ada kategori yang turun. Terus
tugas kita adalah untuk mengamati itu sebagai pelaku usaha. Saya berada di kategori yang naik atau saya berada di kategori yang turun. Itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Jadi sebelum kita membaca siapa yang beli, produknya apa, kita harus tahu dulu nih, saya berada di bisnis yang dimana kategori saya naik atau kategori saya turun. Nah, ini menjadi sangat penting. Ya. Nah, ini kita ambil contoh aja. Ini data tahun 2016-2017 ya, data lama. Tapi ini cuma sebagai contoh aja. Oke, di dalam kategori industri kita sebutnya FMCG, fast moving consumer goods gitu ya. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya barang-barang konsumsi cepat gitu ya, barang-barang konsumsi cepat gitu ya. Fast moving consumer goods atau FMCG populernya. Nah, di dalam industri FMCG ada banyak kategori. Nah, contoh kategorinya ini. Seasoning flour, ini bumbu ya, bumbu. Chili sauce, cabe ya, cabe. Cooking oil, bimoli, sania, apa ya, itu ya Pak. Kok saya jadi ngeblank? Ya buat masak itu, minyak ya, minyak masak. Eye drops, tetes mata, gitu ya. Liquid milk, susu cair, biskuit, soft cake, bolu-boluan, bleach, pemutih, ya, cairan pembersih, dishwashing, coklat, ya. Ini semua masuk dalam industri yang sama. Nah, tapi kategorinya beda-beda. Dan setiap kategori ini di dalam kurun waktu yang sama itu mempunyai pertumbuhan yang berbeda-beda gitu. Nah, oleh karena itu kenapa penting punya data? Ya, kita perlu tahu gitu ya. Kalau buat level teman-teman mungkin datanya nggak perlu spesifik ini. Cukup googling aja, cukup ngobrol dengan teman-teman sekeliling aja. Ngobrol dengan teman-teman dengan yang industri dan kategorinya mirip-mirip sejenis gitu ya. Supaya Anda bisa membaca pasar gitu. Ngobrol dengan customer-nya Anda gitu ya. Tolok ukur lagi naik atau turunnya bisnis apa coach? Ya ini data pasar, ngobrol dengan teman-teman kategori sejenis, industri sejenis, ya, googling di internet gitu ya. Jadi kita bicara data pasar. Kalau punya data pasar lebih bagus. Nah, ini juga data yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei Nielsen. Ya, ini di tahun 2020 awal. Di sini ditulis ketika Indonesia menyatakan kasus pertama ini COVID ya, COVID-19 ya. Cooking dan farmasi, produk masak dan produk farmasi yang peningkatannya pertumbuhannya paling besar gitu ya. Yang hijau ini sebelum COVID, kuning ini yang ketika diumumkan COVID global, merah ini ketika diumumkan COVID Indonesia. Gitu. Pertumbuhannya ini kenaikannya 14, 7, 19%, 16, 10 dan sebagainya. Jadi bayangkan, kejadiannya sama, pengumuman COVID, baik global maupun lokal. Tapi efeknya terhadap setiap industri beda-beda. Nah, makanya kenapa kita perlu lihat nih, industrinya kategori ini. Karena setiap ini beda-beda. Nah, yang pertumbuhannya paling naik ketika kita awal COVID adalah bumbu masak, peralatan berhubungan dengan masak ya. Pokoknya masak-memasak dan farmasi. Naiknya luar biasa, ya 44%, 48%. Terus kemudian kebutuhan rumah, home care 33%. Karena mungkin ini juga awal-awal mulai akan diberlakukannya PPKM atau orang mulai nggak berani keluar rumah dan sebagainya. Ya, personal care yang di rumah juga, breakfast ya mungkin yang selama ini orang makan di kerja, di kantor atau di mana sekarang makannya di rumah gitu ya, breakfast dan sebagainya. Ini bertumbuh nih luar biasa. Ya, cuman uniknya beverages, minuman ya turun malah dia jadi 7% gitu ya. Indulgence ini maksudnya kayak barang-barang yang buat nikmati diri lah ya, makanan-makanan ekstra, snack mungkin seperti itu ya, malah turun gitu 10%. Dry food, makanan kering juga naik ya, mungkin karena buat nyetok di rumah. So di sini kita bisa lihat nih dari sebuah kejadian ada industri, ada kategori yang naik, ada industri, ada kategori yang turun. Jadi kita perlu kenali kita berada di mana. Tuh. Oke, dari Mbak Fani, misal nih coach kategori bisnis yang kita pilih adalah dengan tren naik, tapi ada permasalahan internal, yaitu pertumbuhannya tidak bagus. Itu gimana coach? Oke, itu berarti bagus. Berarti kita sedang naik di ombak yang gede gitu ya. Tapi kok kita ombaknya gede sekian, kita kok nggak bisa nyampe segitu? Berarti kan ada masalah internal yang harus kita beresin. Nah itu ya kita selesaikan. Tapi artinya kalau internal itu beres, ya kita bisa ngikutin ombak itu. Bisnis kita harusnya ikut naik gitu. Jadi itu malah good news gitu. Mbak Winda, yes, minyak bawang minda naik pas PSBB karena orang mau masak di rumah. Nah, dapat kan? Jadi paham ya maksudnya ya. Gitu. Tapi itu pada saat
pengumuman COVID kemarin. Sekarang dengan PSBB mulai perlahan-lahan dilepas, mulai perlahan-lahan dilonggarkan, mungkin akan ada perilaku perubahan, akan ada perubahan perilaku. Nah, itu yang tetap harus kita kontrol, tetap harus kita cari tahu. Ya, jadi nomor satu di sini sangat penting untuk teman-teman selalu awasi industri dan kategori Anda. Ya, cari tahu industri kategori saya ini lagi naik atau turun, pergerakannya seperti apa. Karena itu menjadi benchmarknya, ombaknya gitu. So, pesannya dari Pak Budi adalah kategori yang tumbuh dan punya potensi berkembang harus menjadi pilihan utama. So, kita lihat nih kategori mana yang lagi bertumbuh saat ini dan punya potensi berkembang ke depannya. Itu yang menjadi potensi utama. Jadi sebelum kita memilih yang lain-lain, kita pilih dulu kategori saya ada di bisnis yang sudah tepat atau belum. Oke, Pak Sunarman. Kalau kategori turun, kita harus cepat ganti kategori, Coach. Susah kita switch mulu gak ya, Coach? Atau buat usaha di banyak kategori. Oke, so makanya di tahap awal ini, kita menganalisa jauh ke depan dulu. Ya, ketika kita menganalisa, kita pasti menganalisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan kemudian 20 tahun gitu ya. Kira-kira dalam 20 tahun, bisnis kategori yang saya pilih ini akan terus bertumbuh atau tidak. Gitu. Itu kita harus lihat dulu. Nah, kemudian dalam 5 tahun, dalam 3 tahun. Jadi kita memilih, karena kalau kita ganti-ganti melulu, klien kita yang kasihan, klien kita yang akan bingung. Sehingga nanti brand kita nggak bertumbuh. Gitu. So, di awal ini kita analisa dengan tepat, dan kemudian kita pilih. Gitu. Nah, buat teman-teman di sini kan, semua dari teman-teman sudah berada di kategori. Nah, teman-teman perlu lihat nih, kira-kira kategori saya dalam 5 tahun ke depan bertumbuh atau mati. Gitu. Itu yang teman-teman perlu cari tahu. Gitu ya. Jadi nggak perlu atau bikin usaha di banyak kategori. Kasihan ya, Anda akan capek sekali kecuali Anda punya modal. Oke, 10M buat bisnis ini, 10M buat bisnis ini, timnya sendiri, brandnya sendiri. Ya, karena kalau Anda sudah bicara bisnis brandnya sendiri, brandnya terpisah, itu harus punya tim sendiri. Gitu ya. Jadi saran saya, Anda kenali dulu kategori Anda, kira-kira 5 tahun ke depan. Gak usah panjang-panjang, 5 tahun dulu atau 3 tahun, bertumbuh atau mati ini. Ya. Oke, nah sekarang tadi tentu sudah penting tuh industri dan kategori, kita tahu. Nah kemudian baru kita masuk nih setelah Anda firm, oke, kategori saya di bidang ini, gitu ya, kategori saya di bidang makanan misalnya, spesialis nasi goreng misalnya gitu ya. Ya, saya yakin untuk 20 tahun ke depan yang namanya nasi goreng tidak akan mati. Saya yakin itu. Ya kata nasi goreng, bakso ya, makanan yang setiap hari orang-orang pengen makan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah what is the problem? Apa masalahnya? Ada tambahannya, that you are trying to solve. Apa masalah yang mau Anda selesaikan di dalam kategori bisnis tersebut? Gitu ya. Karena dalam kategori bisnis tersebut ada banyak masalah gitu dari customer kita. Karena customer kita membeli barang dari kita karena mereka punya masalah, mereka nyari solusi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan hari ini. What is the problem that you are trying to solve? Kita singkat, what is the problem? Oke, sekarang saya akan share video ya, saya akan share video, teman-teman silakan enjoy. Gojek mempersembahkan. Berapa waktu yang kamu habiskan untuk berbelanja? Mari kita ilustrasikan. Yang pertama, cari kunci mobil, terus starter mobil. Jalan keluar perumahan, ya macet. Cari parkir di mana ya? Terus pilih deh produknya. Wah, bayarnya ngantri, panjang banget lagi. Sekarang keluar parkiran. Wah, macetnya tambah parah. Selamat, kamu baru menghabiskan 90 menit untuk berbelanja. 90 menit sama dengan satu pertandingan bola. Jika kamu bersepeda selama 90 menit, kamu bisa membakar 1000 kalori. Atau sama dengan 1 kali terbang dari Jakarta ke Singapura loh. So, how smart do you go with your time? Gojek punya jawabannya. Tunggu tanggal mainnya. Suaranya coach nggak masuk.
Oke, sorry, saya mute tadi. Oke, kira-kira masalah apa tadi yang mau diselesaikan oleh Gojek gitu? Waktu. Oke, Mas Ifnaldi, waktu. Hemat waktu, Mbak Diahwara. Pak Sunarman, kerepotan. Mbak Devi, efisiensi waktu. Mbak Rahmi, sibuk. Ya, siapa lagi nih? Mbak Deka, mager alias malas gerak. Mbak Ulfa, waktu. Mbak Ceria, solusi online lebih cepat. Mbak Puput, kemudahan. Mbak Fani, hemat waktu dan tenaga. Mas Agus, kemudahan. Mbak Arifna, efektivitas waktu. Mbak Santi, kebutuhan. Mbak Oktaviani, efisiensi waktu. Mbak Arifna, hemat uang dan waktu. Oke, rata-rata uang, waktu ya, kebanyakan ya, dari sekian banyak ini ya. Kenyamanan dan keamanan gitu ya. Padahal kan bisnis Gojek di awal-awal itu kan adalah transportasi kan, ojek gitu kan. Transportasi menggunakan jasa ojek gitu ya. Kok dia nggak ada teman-teman terus di sini masalah transportasi ya? Menarik nggak? Apa yang di awal kita sangka bisnis mereka menyelesaikan masalah transportasi, ternyata sepertinya kayak nggak masalah transportasi yang mereka selesaikan, tapi masalah waktu ya, masalah aman, nyaman ya, berhubungan dengan waktu. So disitulah kita harus melihat masalah, benar-benar melihat masalah dari customer kita. Karena apa yang di awal kita kira masalahnya ya cuma di level tataran di atas doang gitu ya. Ternyata kalau kita gali ke dalam, masalahnya sebenarnya adalah masalah waktu, menghemat waktu, efisiensi waktu ya. Hemat uang kayaknya enggak ya coach. Karena harus bayar ya, harus bayar ya. Gitu. Tapi mungkin juga dengan hemat waktu jadi hemat uang gitu ya, daripada kita bolak-balik ya, bolak-balik ambil barang, kita bayar bensin 2 kali, ya transportasi Gojeknya aja gitu kan, bayar Gojeknya aja. Jadi masalah-masalahnya adalah tentang waktu gitu, efisiensi waktu. Saya mau pergi ke sana dengan cepat gitu ya, dengan cepat, naik motor lebih cepat misalnya gitu. Ya, atau saya nggak punya kendaraan, saya mau hire GoRide atau GoCar gitu kan. Ya. Tapi tujuannya kan pengen lebih hemat waktu gitu ya. Terus apalagi mau belanja ya malas keluar rumah gitu ya. Di rumah saya bisa ngerjain banyak hal, ya, tukang yang Gojeknya bisa pergi belanja, jadi saya hemat waktu di situ. Saat SBY belum muncul lagi, iya, karena saya masih yang tadi nih, masih hitam. 90 menit kalau bikin kue dapat banyak tuh coach. Nah gitu kan, 90 menit daripada saya belanja, saya bikin kue aja nih, dapat duit banyak gitu kan. Jadi hemat waktu juga, hemat duit juga gitu ya. Nah, jadi itu problem dari customer kita. Mereka pengen waktunya begitu berharga, sehingga karena waktunya begitu berharga, maka saya rela untuk membayar orang lain melakukan pekerjaan itu. Gitu. Nah, ambil contoh lagi seperti ini. Indomie. Kira-kira Indomie ini menyelesaikan masalah apa? Indomie kira-kira ini mau menyelesaikan masalah apa nih Indomie? Lapar, nggak pakai lama, yes, Mbak Ulfa. Mas Iwan, lapar, ya. Mas Ifnaldi, lapar dan tidak repot, ya. Mbak Fani, makan mie enak tanpa susah masak dan nyiapin bumbu, ya, betul. Jadi nggak repot gitu ya. Lapar, praktis, lapar waktu malam, ribet saat dimasak, lapar, orang lapar tengah malam, waktu dan praktis. Lapar nggak mau makan nasi yang mau lebih praktis, lapar cepat, lapar simple waktu, yang mau makan enak nggak pakai repot, praktis dan murah, solusi orang lapar menyajikan dengan cepat, simple dan dimasak di cepat waktu ya, enak dimasakin daripada buat sendiri, bokek dan lapar ya. Ada di saat dibutuhkan, murah, solusi anak kos, solusi akhir bulan ya. Selalu pokoknya menyelesaikan masalah lapar ya, sudah pasti karena dia bergerak di industri makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman pasti masalah pertama yang diselesaikan adalah lapar dan haus, itu udah pasti itu ya.
Nah, kemudian turunannya lagi apa? Instan, praktis tadi teman bilang ya. Instan, praktis dan murah gitu ya. Ada 3 kata itu yang paling banyak muncul tuh. Instan, tidak repot, praktis gitu ya. Instan, praktis dan murah gitu. Ya, bergerak di bidang industrinya adalah industri makanan minuman. Mereka masuk ke kategori instant noodles. Ya, ingat ya, kita bicara industri kategori. Jadi kita mulai bicara industrinya apa, kategorinya apa. Baik lagi, industri bisa bertumbuh, kategori bisa naik, bisa turun. Ya, di dalam industri yang sama. Nah, kategori instant noodle gitu ya. Eka Jeffrey, tapi kebanyakan makan jadi mabuk micin, Coach. Generasi micin kita. Lapar tapi gak ada makanan siap saji di rumah. Ya. Nah, ini kan cukup instan, cukup cepat, cukup murah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Indomie mengeluarkan yang namanya Pop Mie? Karena tadi ada sudah cukup instan, ya kan? Kira-kira masalah apa yang mau diselesaikan oleh dia? Masalah tempat, maksudnya gimana Mas Ifnaldi? Untuk yang traveling, yes. Untuk yang traveling, ya. Daripada susah. Untuk on the go, bisa sambil jalan, bisa makan sambil jalan, ya, bisa diproses di mana aja. Gak punya mangkok, buat traveling gak perlu lagi pakai mangkok. Bisa dibawa kemana-mana praktis, mudah dibawa dalam perjalanan, lapar di perjalanan. Versi bisa dibawa, ribet pakai mangkok, gak harus pakai piring, gak perlu masak. Kalau jalan-jalan gak ada mangkok, lebih gampil lagi Coach, bisa dimasak di mana saja. Tinggal pakai air panas, cuma perlu air panas, praktis tanpa piring, tidak perlu masak, nggak pakai ribet. Nah, so yang tadi itu cukup praktis ya, sekarang lebih praktis lagi gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, pertanyaan saya, siapa sih marketnya Pop Mie ini kira-kira? Tadi sudah jelas orang-orang traveling, terus apa lagi? Mahasiswa, traveler, pemudik, oke. Anak sekolah, keluarga, anak kos, orang malas, ya, pekerja onsite hutan, ya, pemalas, atau bimesak ya, jalan-jalan camping, Mbak Devi orang di perjalanan, anak sekolah gak boleh banyak-banyak micinnya mantap. Yang malas cuci piring, ya berarti mungkin bisa buat event gitu kan, bisa buat event, ya kan? Korban bencana, ya bener banget, ya Eka Jeffrey, korban bencana. So, Pop Mie ini ya ini masuk dalam kategori ya, kategori cup noodle ya. Jadi tadi ada kategori mie instan. Nah, ini adalah kategori mie instan cup gitu ya, cup noodle ya. Instant noodles, ada subkategori lagi namanya cup noodles ya, cup instant noodles. So, teman-teman bayangin, sudah industri, sudah kategori, masuk lagi kategori. Jadi kategori ini makin dalam gitu. Dan di sesi ini saya mau ajak teman-teman berpikir untuk lebih dalam lagi gitu ya. Jadi ini beda dengan SBM yang offline. Yang offline itu biasa kita cukup sampai sini aja, saya mau ajak teman-teman lebih dalam lagi. So, Pop Mie atau cup noodles pertama kali dikembangkan oleh perusahaan di Jepang gitu ya, perusahaan di Jepang. Perusahaan di Jepang namanya Nissin. Pada saat itu, yaitu zaman Perang Dunia, saya lupa, Perang Dunia pertama atau kedua, yaitu Perang Dunia waktu itu. Nah, salah satu masalah terbesar pada saat Perang Dunia adalah masalah logistik dari makanan dan minuman, ya logistik dari ransum, gitu ya. Dan ketika itu menjadi masalah, orang nggak bisa masak, orang rumahnya hancur dan sebagainya, maka mereka mengembangkan mie instan yang sudah di dalam kemasan sehingga cukup seduh air panas. Jadi mereka cukup masak air dan kemudian diseduh. Nah, akhirnya itu nyebar tuh ke seluruh Jepang dan itu menjadi masalah untuk menjadi solusi untuk masalah yang begitu besar, masalah di sebuah negara, gitu ya. Nah, makanya kalau problemnya besar, masalahnya besar, solusinya ketika solusinya tepat, bisnisnya juga akan jadi besar. Jadi ketika Anda mampu menyelesaikan sebuah masalah besar, Anda berikan solusi yang tepat, maka bisnis Anda akan secara otomatis akan terbantu untuk menjadi lebih besar. Tentunya di dalamnya pasti akan ada juga urusan operasional, manajemen dan sebagainya ya. Karena mismanagement, pengelolaan keuangan yang nggak baik juga bisa membuat bisnisnya rusak. Tapi di level ini kita bicara tentang marketnya dulu, gitu ya. So makanya jadi ketika dia bisa menyelesaikan masalah besar, ya, masalah logistik, masalah ransum, masalah nasional, masalah bahkan bisa masalah global gitu ya. Mungkin dibawa-bawa juga oleh prajuritnya, saya nggak tahu, ya. Dan itu menjadi masalah global. Nah makanya bisnisnya menjadi sangat besar.
Jadi, bisnis itu harus memberikan nilai sehingga customer bersedia untuk menukarkan uangnya. Ini aturan yang paling penting yang harus teman-teman ingat lagi. Ya, saya yakin teman-teman tahu, tapi mungkin banyak dari teman-teman yang karena keseharian berada di balik operasional yang ikutin jalan setiap hari, bangun ngerjain itu lagi, bangun ngerjain itu lagi. Mungkin teman-teman kita lupa ya, nilai apa sih yang saya berikan untuk customer saya sehingga mereka bersedia untuk menukarkan uangnya. Nah, ini yang saya mau ingatin teman-teman lagi di sesi ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana bisnis bisa memberikan nilai? Jawabannya, berikan solusi terhadap masalah mereka. Selesaikan masalah mereka. Itu jawabannya. Sesederhana itu. So, supaya customer Anda membeli, ya di sini ya, supaya customer Anda membeli, maka pasti muncul kebutuhan dari mereka. Nah, kebutuhan ini selalu dasarnya dari masalah. Nah, di sesi hari ini kita mau mendalami masalah ini. Apa masalah dari customer kita mendalami? Ambil contoh, mungkin seseorang pengen pengen les gitar. Mungkin ada seorang anak remaja gitu ya, anak sekolah yang saya mau les gitar gitu ya, mau les musik ya, les gitar gampang. Nah, kebutuhannya adalah saya mau bisa main gitar. Makanya saya pergi les gitar. Kebutuhannya saya mau bisa main gitar gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa si anak itu mau bisa main gitar? Itu menjadi penting nih, problem. Nah, di sini baru kita bisa bermain. Mungkin dia tahu bahwa oke, kalau saya bisa main gitar, ya saya bisa menjadi pria yang populer. Katanya anak band, anak musisi itu bisa terkenal di sekolah. Berarti masalah di sini adalah dia mau menjadi terkenal, dia mau menjadi populer di sekolah. Makanya nanti kalau Anda punya les gitar, makanya Anda promosikan adalah Anda mau jadi populer di sekolah Anda, itu yang Anda harus angkat problemnya. Nah, sehingga akhirnya mereka memutuskan, saya harus bisa main gitar. Nah, jadi nggak cuma sekadar di sini doang diberhenti nih, kita harus masuk ke level problem. Oke, mungkin problem lain adalah, oke, wanita yang ABG nih, wanita yang saya sedang PDKT, dia menyukai musik gitu. So, saya mau bisa main musik supaya saya bisa menyenangkan hatinya dia. Ya, artinya di sini pengen punya pacar gitu ya, saya pengen punya pacar. Karena saya pengen punya pacar, saya mau bisa main gitar. Akhirnya saya les kursus main gitar. So di sini mungkin Anda bisa cantumkan nanti iklannya adalah Anda pengen punya pacar, belajarlah main gitar. Gitu. Ya jadi menarik kan? Masalah yang sama, kebutuhan yang sama, tapi ternyata punya masalah yang berbeda-beda. Kebutuhan yang sama, mau beli apa yang sama, kebutuhan yang berbeda. Atau mungkin lain lagi nih, disuruh orang tuanya. Mungkin problemnya bukan di anaknya, tapi di orang tuanya. Orang tuanya bilang, oke, kalau katanya kalau anak saya bisa main musik, otaknya seimbang nih, otak kiri, otak kanan, bisa menjadi anak yang pintar. Oke, jadi di sini adalah pengen anak Anda main pintar, ajarin mereka main gitar. So orang tuanya mendaftarkan anaknya kemudian main gitar, les gitar. Nah, jadi banyak macam lagi ya. Nah, sekarang saya mau menantang teman-teman ya. Kira-kira ada alasan apa lagi yang menyebabkan seseorang mau ikut kursus main gitar? Yuk, silakan ketik. Masalah gengsi, gengsinya tuh gimana tuh? Biar kelihatan keren sama teman-temannya? Oh, bisa. Pandai main gitar sama dengan gaul. Pengen jadi musisi terkenal seperti idolanya, menyalurkan hobi, bisa menghasilkan uang, oh bisa juga, benar. Bisa seperti Bung Roma, oh. mau ganteng main gitar, nggak pandai main gitar, nggak ganteng coach. Bapak Adi bisa aja. Kepuasan batin, ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa dapat banyak angle nih, banyak angle problem gitu. Jadi kita nggak cuma melihat satu masalah aja. Nah, tugas kita sebagai seorang entrepreneur di tahapan awal ini adalah kreativitas ini yang paling penting yang untuk kita cari tahu, gitu ya. Selama ini ketika kita menghandle klien personal, kita cukup lama di awal karena kita kreativitas ini yang kita cari. Dan dari mana kita tahu cara mencarinya? Kita survei ke customer. Jadi teman-teman semua di sini pasti sudah punya customer kan. Nah, kita survei ke mereka. Kita kasih, ada beberapa yang kita pakai form, ada beberapa yang kita interview. Jadi kita tahu nih problem mereka tuh apa, dan itulah yang kita address, gitu ya. Salah satu klien kita di masa pandemi kemarin naik omsetnya 2 kali lipat di masa pandemi, gitu ya. Karena kita melakukan survei, ya kita cari tahu kebutuhan customer seperti apa dan kita develop produk yang menyasar kebutuhan itu persisnya, gitu.
Kepuasan batin, pengakuan dari ortu dan teman-teman serta pacarnya. Yes. Nah, dari sini teman-teman tahu ya. Penting untuk kita bisa develop, melihat problem ini. Jadi dari bisnis teman-teman nanti teman-teman coba cari analisa customer-nya semuanya, problemnya. So, strateginya seperti ini. Kita harus melakukan namanya problem mapping. Mapping itu peta ya. Kita jabarin masalahnya. Jadi masalah ini ada banyak, kita jabarin peta. Ambil contoh, misalnya Anda berada di industri kecantikan. Di industri kecantikan itu ada masalah apa aja sih? Ya. Ternyata, ini contoh aja. Ternyata setelah kita survei-survei, ada 3 masalah nih di industri kecantikan. Yang pertama adalah tentang masalah rambut, tentang perawatan rambut. Yang kedua adalah tentang perawatan tubuh. Yang ketiga tentang perawatan kulit. Ya. Nah, kemudian setelah kita survei lagi, kita cari tahu lagi, kita analisa lagi, ternyata di dalam perawatan kulit ada yang lebih detail lagi. Ada yang namanya perawatan kulit tubuh, ada yang namanya perawatan kulit wajah, gitu kan? Oh, detail lagi. Nah, terus kita cari tahu lagi, kita dalami lagi, gitu ya. So, setelah kita dalami lagi, ternyata di dalam perawatan kulit wajah ada perawatan jerawat, ya, spesialis jerawat, ada perawatan anti-aging atau penuaan, ya. Nah, ini lebih dalam lagi. Nah, mungkin kalau kita dalamin lagi, mungkin jerawat ini bisa dibagi lagi. Perawatan jerawat batu, jerawat apalagi jerawat kecil-kecil, jerawat luka after jerawat dan sebagainya. Ya, bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi ini yang teman-teman perlu lakukan, perlu analisa. Di dalam industri Anda punya masalah apa, Anda turunin terus. Nah, kemudian Anda pilih, Anda mau bermainnya di mana. Jadilah spesifik. Jangan mau menyelesaikan semua masalah ini. Terutama kalau Anda masih kecil. Ya, tapi spesifiklah. Selesaikan 1 buah masalah. 1 atau 2 buah masalah yang sangat spesifik. Jadi sehingga Anda dikenal sangat jago menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Nah, ini real case di mana kita membantu klien kita untuk melakukan analisa problem mapping. Dan akhirnya kita ketahui bahwa dia spesialis adalah perawatan jerawat. 80% dari customer-nya datang ke dia untuk masalah jerawat. Sementara di dalam benak dia, klinik kecantikan saya harus bisa menyelesaikan semua masalah. Sehingga akhirnya dia investasi sangat besar membeli alat buat ini, alat buat ini, alat buat ini, juga tenaga medisnya yang spesialis ini, sehingga omsetnya modalnya investasinya gede banget gitu dan biayanya juga gede banget. Tapi kalau kita mapping 80% dari customer-nya datang ke sana karena dia menyelesaikan masalah jerawat gitu. Sehingga kalau kita fokus di masalah jerawat aja, dia berapa banyak biaya yang diefisiensikan oleh dia. Berapa banyak biaya yang tidak perlu dia keluarkan kalau dia khusus di jerawat aja. Berapa banyak karyawan yang dia bisa spesialisasi, nggak perlu beragam, nggak perlu banyak banget gitu ya. Tapi spesialis yang masalah jerawat. Nah, dan kalau misalnya Anda dikenal sebagai klinik kecantikan masalah jerawat nomor 1 di Indonesia. Jadi setiap orang di Indonesia yang punya masalah jerawat atau mungkin di Asia, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya, bela-belain datang ke Indonesia karena dia punya masalah jerawat khusus datang ke Anda. Jadi lebih detail nggak promosinya Anda? Jadi lebih dikenal nggak Anda? Ya, orang-orang dari manapun punya masalah jerawat pasti lari ke Anda. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan banyak hal, Anda nggak dikenal sebagai siapa-siapa. Orang jadi cuma, oh dia di situ bagus. Tapi orang nggak ada bayangan bagusnya apa. Oke, kalau saya punya masalah kulit, saya ke sana deh. Ya. Tapi kan sometimes orang nggak kepikiran gitu. Ada banyak pilihan di luar sana. Ketika saya bilang, oh dia jagonya jerawat. Jadi kalau saya mau masalah jerawat, nggak ada pilihan lain. Saya rekomendasi selalu pasti ke dia. Itu juga ketika kemarin mama saya sakit, dia punya masalah masalah spesial di bagian dalam tubuhnya, yang saya cari adalah dokter spesialis. Saya tidak mencari dokter generalis, dokter umum, tapi saya nanya ke orang-orang yang dokter spesialis ini yang paling direkomendasikan siapa? Siapa yang paling rekomendasiin ini? Karena saya mau penanganan terbaik buat mama saya. Dapatlah 1 nama gitu, yang dimana katanya antrinya harus berminggu-minggu gitu. Dan puji Tuhan saya dalam waktu 1 hari dapat janji dengan dia. Saya pergi ke dia. Dan saya cukup puas dengan hasilnya gitu. Di mana dokter umum atau dokter yang di tempat lain suruh operasi dan sebagainya, sama dokter ini nggak perlu operasi, cukup dirawat dan sebagainya. So, itu the power of brand gitu ya, spesialis gitu ya, spesifik. Nah, apapun bisnis Anda, mungkin Anda bisnis makanan, minuman, fashion, apalagi macam-macam lah, IT, teknologi, jadilah spesialis dulu. Nanti kalau spesialis itu marketnya sudah besar, Anda mau ngembangin market lagi, boleh-boleh aja. Tapi jadilah spesialis dulu. Ya. Jadilah besar di spesialis dulu. Ya, spesifik. Menyelesaikan spesifik problem juga jauh lebih mudah. Tuh.
Oke. Pertanyaan, kalau misal kategori sudah berjalan setelah survei ternyata ada kekurangan di dalam produk kita dalam menyelesaikan masalah itu. Bisa saja nanti ada perubahan dari produk kita baik dari harga dan fisik produk. Itu gimana coach? Ya nggak apa-apa, kita melakukan survei. Kalau kita lakukan survei dan hasilnya kita harus ada perubahan produk, maka kita harus develop produk. Tapi nanti muncul perubahan coach dari sisi harga dan dari sisi produknya. Nah itu kita lakukan analisa lagi. Makanya kemarin ketika kita develop produk, nggak ujuk-ujuk langsung 3 bulan produknya selesai keluar, 6 bulan. Karena kenapa? Kita mau survei dari sisi kualitas produknya, kita cari komponen-komponen yang mendukung peningkatan mutunya, tapi dari sisi harganya juga bisa tetap bisa masuk. Nah, jadi itu memang PR-nya di situ, ya. Nggak ujuk-ujuk kita dapat langsung selesai. Karena setelah itu kan kita harus develop produk. Develop produk itu kan ada develop pricing lagi, bahan baku segala macam, harus kita cari-cari. Ya di situ juga ada PR-nya lagi. Gitu. Jadi itu harus dilakukan. Gitu. Mbak Oktiviani di breakdown ya, terus ya coach, yes, breakdown terus, harus breakdown terus. Jadi jangan puas cuma sampai di tataran itu doang. Nah cara breakdownnya gimana? Ngobrol dengan customer Anda. Ya, di sini kan saya cuma di level asumsi. Setiap kali kita dampingin customer kita, selalu kita ngomong ke customer, survei customer, ngobrol dengan customer, mereka punya problem apa, spesifik, gali dari mereka, interview. Tuh. Yes, Mbak Oktiviani, Mbak Santi lebih fokus, lebih spesifik, Mbak Winda fokus, Mbak Deka Putri betul banget coach, Mas Rian to be specialist, yes, ya. Oke, saya lanjut. Nah, kira-kira ini adalah produk-produk yang dimiliki oleh Coca-Cola Group. Kalau teman-teman mengira Coca-Cola produknya cuma satu Coca-Cola, maka Anda belum tepat, Anda belum tepat. Coca-Cola memiliki portofolio produk yang banyak banget. Gitu. Kalau saya tanya, apa sih masalah yang mau diselesaikan oleh Coca-Cola? Kira-kira apa? Silakan ketik. Kira-kira Coca-Cola ini menyelesaikan masalah apa ya? Sambil saya jawab nih pertanyaan Pak Sunarman. Kalau usaha baru mau mulai ya, belum ada customer, gimana solusinya? So kalau baru memulai, kita menggunakan asumsi. Ya, kita asumsi, dan kemudian setelah kita asumsi, kita mulai asumsikan juga calon customer kita siapa. Dan setelah itu kita survei ke mereka, gitu ya. Dan kemudian nanti ketika kita bikin produk, jangan langsung produksi massal, tapi kita bikin pilot produk. Ya, kita bikin pilot produk dan kita tes ke pasar. Jadi kita harus banyak tes ke pasar, gitu. Kalau terlalu spesifik terus, kita breakdown apa marketnya nggak terlalu kecil nanti coach. Saya sering bertanya nih, di Indonesia punya market 260 juta penduduk. Kalau kita punya dapat customer 1 juta aja, 1 juta kali harga produk kita misalnya berapa? 1.000 perak ya kali 1 juta ya per bulan gitu ya. 1.000 perak sebulan beli sekali. Artinya kita dapat omset 1 M sebulan. Gitu, ya. Jadi balik lagi back to the numbers. Oke, Mbak Puput, happiness, Fani, minuman dalam kemasan, Mbak Deka, Coca-Cola sama dengan haus, keren. Mbak Fani banyak rasa, Coca-Cola minumannya kaula muda, Mas Ikma. Oke, so kalau kita di tataran yang tataran dangkalnya, Coca-Cola Group mau menyelesaikan masalah haus, itu aja, titik. Jadi orang-orang haus minum produknya Coca-Cola. Tapi haus yang seperti apa gitu ya. Haus yang pengen punya rasa tertentu. Haus yang pengen minuman soda. Haus yang pengen, oh saya nggak boleh minuman banyak gula. Coca-Cola Zero langsung muncul. Atau diet, atau saya mau yang zero kalori. Coca-Cola diet. Atau saya haus mau minuman air putih. Ya, di Indonesia muncul Ades. Ya. Atau saya haus tapi mau minuman rasanya teh. Di Indonesia muncul Fresh Tea. Saya haus tapi saya juga butuh minuman energi, minuman Powerade ya, minuman isotonik. Atau saya haus tapi saya butuh energi, butuh kafein, bukan olahraga tapi kafein lebih ke arah itu. Muncullah Black Monster, Burn, minuman kafein gitu ya. Jadi walaupun masalahnya haus, tapi hausnya tuh beda-beda gitu loh. Saya mau haus minuman tapi minuman yang enggak terlalu manis. Tapi saya mau minuman yang manis, saya mau minuman yang soda, saya mau minuman buah, saya mau minuman air putih, dan sebagainya. Gitu. Apapun lo mau minum, aneh punya produknya coach. Mantap Pak Sunarman. Gitu ya. Mbak Ulfa, haus tapi mau minuman berasa segar dan enak. Yes,
Mbak Lisa Yanti minuman bersoda, ya betul. Mas Iwan Siregar, kalau lagi haus apapun minumannya ada jenisnya, ya grup Coca-Cola, gitu ya. So bahkan jadi di sini saya mau ngajak teman-teman, jangan puas kalau Anda cuma menyelesaikan masalah haus, ya karena itu masih terlalu global gitu. Coba kita gali lebih dalam lagi, haus dan apa gitu, haus dan apa, gitu ya. Haus dan kelihatan keren, padahal sepertinya nggak ada hubungannya gitu. Haus dan keren apa hubungannya? Tapi ternyata di pandangan market, di pandangan masyarakat itu ada gitu loh. Makanya kenapa Coca-Cola sebenarnya dia bukan minuman yang semuanya serba ada. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat brandingnya Coca-Cola, sebenarnya yang ditonjolkan bukan hausnya, tapi lifestyle-nya. Makanya Coca-Cola itu mau menjadi sebuah lifestyle company, bukan drink company. Minuman ini cuma media mereka menuju sebagai lifestyle company. Menarik ya? Menjadi sarana. Minuman ini menjadi sarana. Mereka mau menjadi sebuah lifestyle company. Minuman ini sarana. Bayangkan, Coca-Cola kan cuma sebuah minuman. Tapi orang bisa dengan bangga pakai jaket Coca-Cola. Pakai apalagi, misalnya topi Coca-Cola, merek Coca-Cola. Atau apalagi produk-produk Coca-Cola. Mungkin ada kaleng Coca-Cola yang ada tulis nama Anda, dan Anda beli khusus itu dan Anda pajang gitu ya. It's a lifestyle gitu loh. Makanya kalau teman-teman lihat iklannya, bring happiness, kebahagiaan, ya udah pasti kita minum gula, otomatis kita pasti happy gitu kan, gula gitu. Tapi lifestyle itu yang mau diangkat gitu, lifestyle. Ya, keren, gaya, gaul, anak muda gitu ya, olahraga, hangout gitu ya. Fanta juga fun, ceria. So mereka menjadi sebuah lifestyle. Lifestyle itu apa? Gaya hidup. Gaya hidup setiap orang kan beda-beda, aktivitas setiap orang beda-beda. Jadi apapun lifestyle Anda, Coca-Cola siap untuk menemani Anda sebagai minumannya. Keren ya? Menyelesaikan masalah itu. Lifestyle company. Oke, jadi kita belajar nih, teman-teman belajar lebih dalam lagi. Nah, di sini mungkin teman-teman nggak perlu belajar tentang lifestyle, jadi lifestyle company. Teman-teman belajar yang basic, back to basicnya dulu. Kerucutkan atau gali lebih dalam masalahnya. Gali lebih dalam masalahnya lebih spesifik. Saya haus dan apa? Saya haus tapi apa? Tapi apa juga bisa didalamin lagi. Dan apa dan tapi apanya lagi. Jadi lebih dalam lagi. Ya, itu yang saya pengen teman-teman di sesi ini gali lebih dalam. Gali masalah dari customer Anda lebih dalam lagi. Ada juga yang geser botol Coca-Cola ya coach. Hehehe, Coach Aden tahu aja. Nanti saya kasih ya videonya ya. Saya kasih videonya geser botol Coca-Cola. Mbak Emma Anwar, kalau toko offline kita sudah paham nih kategori produk dan sadar bahwa target marketnya itu kecil untuk wilayah itu. Kira-kira bagaimana solusinya coach selain pindah lokasi? Karena saya nggak tahu produknya apa, tapi memungkinkan nggak untuk pindah ke offline? Karena online dan offline sebenarnya itu jalur distribusi, ya jalur distribusi, ya. Tapi di sini kita ngomongin lagi nih masalahnya dulu, masalah di customer kita. Mungkin masalahnya distribusi, gitu kan? Terlalu jauh nggak bisa. Nah, ya udah nanti solusinya adalah logistik gitu. Tumbler, gelas dan lain-lain ya, ngerasa keren. Tumbler Coca-Cola, gelas Coca-Cola gitu ya. Sama kayak Honda ya coach, beli motor dikasih jaket. Yes, Pak Tobi Mesak ya. Ya, silakan yang mau izin asar silakan. Oke. Jadi unique solution, solusi yang unik untuk masalah yang unik dan pasar yang unik. Itu kata kuncinya. Jadi jangan menjadi yang besar, Anda harus jadi yang unik, yang spesifik gitu ya, spesifik, lebih dalam lagi. Gitu. Nah, balik lagi kita ngomongin Aqua sekarang ya. Unique solution for unique problem, unique market masih sama ini. Nah, pertanyaan saya, dia kan isinya sama ya, air ya. Kenapa kemasannya beda-beda? Ada aqua galon, ada aqua gelas, ada aqua botol. Aqua botolnya pun beda-beda ukurannya. Ada ukuran yang kecil, yang agak gede, yang setengah, yang medium lah, ukuran medium. Ada ukuran gede, ada yang botolnya unik kayak gini sports. Nah, kenapa? Kenapa beda-beda aqua? Kira-kira. Isinya kan sama. Kenapa nggak dibikin satu ukuran aja gitu? Beda market, yes. Mbak Ika betul, beda market. Mbak Santi, inovasi, ya betul juga. Betul, inovasi. Mas Rian, kebutuhannya berbeda. Nah, kira-kira kebutuhannya apa nih? Yang gelas butuhnya buat apa, yang aqua galon butuhnya buat apa, yang botol butuhnya buat apa kira-kira? Karena nggak ada ya, karena ada yang minumnya 1 galon, coach. Oh iya, 1 galon gitu ya.
Tergantung konsumennya. Ya, saya juga penasaran. Konsumennya siapa aja nih? Siapa yang konsumen aqua gelas? Siapa konsumen aqua galon? Siapa konsumen aqua botol? Pak Iwan Siregar, beda occasion. Mbak Devi, menyesuaikan kebutuhan. Yes, saya penasaran, pengen tahu. Sekalian ketik. Occasionnya apa? Aqua gelas occasionnya apa? Aqua galon occasionnya apa? Aqua botol occasionnya apa? Mbak Fani, tapi di dalam keren itu ada masalah lain yang muncul, Coach. Kayak masalah dengan Cristiano kemarin tuh, Coach. Apa masalah seperti itu dalam bisnis kita harus diselesaikan juga, Coach? Menarik, itu ada di dalam video YouTube saya. Ya, saya nggak bahas di sini. Nanti saya kasih linknya video YouTube saya. Oke, kebutuhan Coach and improvisasi produk. Ya, sesuai kebutuhan buat di rumah, di jalan, traveling. Ya, ada yang di rumah, ada yang di jalan, ada traveling, galon di rumah tangga, botol untuk traveler, gelas untuk event masuk snack box, volume air. Ya, betul. Jadi teman-teman paham nih, ternyata produknya sama, masalahnya sama, haus. Tapi ada masalah turunannya, yaitu untuk occasion yang berbeda, untuk event yang berbeda, untuk acara yang beda-beda. Ya, teman-teman kira-kira bisa nebak nggak? Bisnis terbesar Aqua, duit paling banyak ya dapatnya dari kemasan yang mana yang duit paling gedenya? Kira-kira bisa tebak nggak? Ya, Mbak Santi, aqua gelas bisa buat acara rame-rame lebih hemat. Ya, aqua galon lebih lama ringkungan, bisa buat di rumah tangga atau kantor. Ya, betul. Oke, nah ini jawabannya mulai beragam nih. Galon, kemas botol, aqua gelas, botol 600 ml. So, jawabannya adalah bisnis terbesarnya dari aqua ini ada di kemasan galon. Ya, jadi aqua galon adalah bisnis terbesarnya mereka. Gitu. Karena aqua galon ini masuk ke dalam rumah-rumah, masuk ke dalam kantor-kantor, yang dimana orang-orang pembelinya repeat order. Repeat order. Jadi setiap berapa lama sekali orang akan datang dengan sengaja ke sana dan menukarkan galon kosong dengan galon isinya. Jadi orang-orang repeat order. Jadi uang terbesar dari aqua ada di bisnis galonnya. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dari sisi kemasan aja, itu kan artinya beda kemasan udah beda produk sebenarnya. Ya beda SKU kalau kita di industri bilangnya, beda SKU. Ya beda produk. So, isinya sama, kemasannya beda, marketnya juga beda gitu. Marketnya beda. Bahkan ada aqua yang sparkling yang pakai botol beling gitu loh. Itu pun marketnya, pasarnya beda lagi. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahamin tuh. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir, pandemi COVID-19. Kita tahu pandemi COVID-19 ini adalah masalah terbesar kita saat ini, gitu ya, masalah terbesar kita saat ini. Kira-kira masalahnya apa aja sih yang muncul dalam COVID-19 ini? Kira-kira apa nih? Teman-teman boleh tulis yang berhubungan dengan bisnis teman-teman, atau sama sekali nggak berhubungan, bebas. Apa aja masalah yang muncul akibat dari pandemi COVID-19? Teman-teman sudah jalanin selama hampir 2 tahun, saya yakin teman-teman tahu masalah-masalah yang muncul apa aja. Jobless, ya, masalah besar itu. Stres, ya, masalah besar. Takutan, betul. Fear, emosional. Pembatasan kegiatan sehari-hari, ya, betul. Batasan aktivitas. Apa lagi kira-kira? Gara-gara PPKM, omset turun drastis. Alhamdulillah masih bisa buka cabang. Puji Tuhan. Daya beli turun, oke, ya. Tentunya orang-orang yang jadi jobless, ya kan, penghasilan menurun, daya beli juga jadi turun. Apalagi? PHK meningkat. Darah tinggi naik. Oh, hati-hati Mas Agus, jangan sering-sering marah. Nah, saya ambil contoh dari ini aja ya, yang sekian ini. Teman-teman kalau masih ada ide lain, silakan ketik di bagian chat. Nah, jobless. Bisakah pekerjaan
bisnis Anda menyelesaikan masalah jobless, membantu orang-orang yang tadi tidak punya pekerjaan, sekarang menjadi punya penghasilan. Bisa nggak? Mungkin Anda bisa menyediakan jasa reseller atau apa, membantu mereka menjadi punya penghasilan. Stres, banyak orang stres di Indonesia. Nah, punya masalah nih, bisakah produk atau jasa Anda membantu mereka mengurangi stres atau menjadi stress free mungkin? Ketakutan, fear. Bisakah produk atau jasa Anda membuat mereka dari takut menjadi tenang atau menjadi bahagia? Pembatasan kegiatan sehari-hari, pembatasan aktivitas. Bagaimana produk atau jasa saja bisa membantu atau berhubungan dengan ada pembatasan aktivitas ini? Mungkin bisa membantu untuk mereka yang bekerja secara mobile, mereka yang nggak bisa keluar rumah, Anda bisa delivery, atau mungkin bisa membantu mereka apapun itu. Ya. Daya beli turun. Mungkin Anda bisa tidak mengurangi harga dari produk Anda, tapi mungkin Anda bisa mengeluarkan produk dengan kemasan yang lebih kecil, sehingga Anda bisa memberikan harga yang lebih murah, dengan gramasi yang lebih sedikit, kemasan lebih kecil. Ya. Isu imunitas, ya makanya sekarang hand sanitizer, obat-obatan, vitamin, segala macam naik kan. Terbatasnya perjalanan keluar kota menyebabkan permintaan oleh-oleh menurun. Oke. Jadi karena keluar kota ini terbatas, oleh-oleh menurun, orang tidak lagi pergi beli oleh-oleh. Tapi pertanyaannya, masih ada kebutuhan oleh-oleh nggak? Kalau misalnya tidak ada, ya kita cari masalah lain. Tapi kalau permintaan produk oleh-oleh masih ada, mungkin kita bisa gunakan jalur distribusi lain. Makin gendut di rumah Anda, makin gendut, mungkin produk Anda atau jasa Anda bisa menurunkan orang supaya sehat lagi, supaya perutnya rata lagi, tidak gendut sekitar perut. Anak-anak terbatas aktivitasnya untuk belajar dan berkarya. Itu betul banget. Saya kemarin semalam saya baru pulang dari Sukabumi, saya hadir ke sebuah tempat gitu ya, di mana satu tempat itu kita bisa book. Jadi saya bersama teman-teman saya, kita semua sudah swab PCR dan kita book the whole farm gitu. The whole farm hanya untuk kita doang selama beberapa hari di situ. Jadi dan anak-anak bisa main di situ, kreativitas. Jadi tempatnya menyediakan aktivitas anak-anak, anak-anaknya bisa main di alam terbuka, bisa kasih makan, bisa kasih susu ke sapi, gitu, bisa masak-masakan, bisa lari-larian di taman dan sebagainya. Menyelesaikan masalah. Mau spa ke salon nggak bisa, mungkin bisa spa di rumah, kan? Bisa jadi reseller pengantaran, obesitas, bisa coach soalnya buka layanan psikologi konsultasi online, ya yes, betul kan? Stress level penyakit meningkat karena imunitas, ya, jadi menyelesaikan stres. So di sini nih teman-teman, setiap hari teman-teman melihat masalah gitu ya. Tapi kita sebagai entrepreneur harus melihat masalah itu jadi peluang. So bagaimana bisnis saya atau apa yang saya punya, apa yang saya miliki bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Dan akhirnya orang-orang berani untuk membayar kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tuh. Sambil contoh, hand sanitizer, Dettol, ya ini pasti booming banget bisnis hand sanitizer. Saya nggak mungkin sekarang keluar rumah tanpa bawa hand sanitizer. Kalau hand sanitizer saya habis, saya beli lagi. Di mobil saya ada hand sanitizer, di rumah saya ada, di tas saya ada, dimanapun tempat yang dekat dengan jangkauan pasti ada. Di depan rumah sebelum barang masuk ke rumah ada, di situ ada alkohol untuk semprot-semprot produk atau barang pun yang datang, paket yang datang. Dan itu nonstop. Begitu habis beli lagi, gitu kan? Bahkan kenapa mereka keluarin produk-produk yang ukurannya macam-macam? Karena punya fungsi macam-macam, beda-beda. Ya, contoh aja. Masker, from function to fashion, yang awalnya semuanya jadi fungsi aja, pokoknya harus pakai masker. Sekarang jadi arahnya ke fashion. Maskernya harus ada fashionnya, ada unsur estetikanya, atau ada unsur brandnya dan sebagainya. Ya, so evolve yang awalnya cuma pakai masker untuk fungsi doang ya, menjaga diri dari virus penyakit, sekarang menjadi ke arah fashion gitu ya. Dan ini ada marketnya. Zoom ya, kita nggak bisa keluar rumah gitu ya, nggak bisa meeting kemana aja ini, bahkan kabinet kita aja meetingnya lewat online, lewat Zoom gitu ya. Nah sekarang akhirnya bisa meeting dari mana aja. Nah kita bisa nongol gitu meeting bareng dengan para menteri ya kan, dengan Pak Presiden Jokowi, dengan yang lain-lain. Ya, dengan via Zoom, tanpa Zoom mana mungkin itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi bisa meeting kapan aja, di mana aja. Itu. Ya, oke. Silakan. Nah,
sekarang saya terakhir nih, saya memperkenalkan Anda sebuah perusahaan ya. Ini namanya ini perusahaan TBK, namanya PT Adi Sarana Armada atau dikenal dengan nama ASA gitu ya. Ada yang tahu perusahaan apa ini? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. So, perusahaan ini ya, perusahaan ini dia namanya aja Sarana Armada ya. Di awal tahun nilai sahamnya itu sekitar Rp600 per lembar saham. Sebelum-sebelumnya bahkan menyentuh di angka Rp450 ya per lembar saham. Ya, per lembar saham. Ya. Per hari ini harga sahamnya sekitar 3.400. So ini naik sekitar 6 bahkan mungkin 7 kali lipat dalam waktu 1 tahun. 6 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Wow. Perusahaan apakah ini ya? Yes. Dia bergerak di banyak bidang, terutama kebanyakan adalah bidang transportasi. Ya, dia menyewakan kendaraan, logistik, dan sekarang yang paling populer adalah Antar Aja. Nah, saya yakin kalau Antar Aja teman-teman tahu kan? Tahu nggak? Terutama teman-teman yang pakai jasa logistik. Yes. Nah, kita semua tahu yang namanya pandemi, salah satu bisnis yang paling bertumbuh adalah jasa pengiriman, logistik. Gitu ya. Tapi sebagian besar dari kita mungkin masih takut keluar rumah, masih takut pergi ke kantor logistik, nganterin barang dan sebagainya, takut segala macam. Nah, Antar Aja punya ide. Di dalam aplikasinya, saya bisa kirim kurir datang ke rumah Anda ngambil barangnya. Seberapapun, walaupun Anda cuma punya satu barang, mau kirim satu barang, kurir kami datang, ambil, jemput, gitu loh. Bahkan kami tahu Anda pasti punya barang-barang dokumen yang cepat, maka kita kirim same day yang hari itu juga langsung nyampe gitu. Same day kiriman gitu ya. Ada juga yang regular dan sebagainya. Jadi dia tahu orang takut keluar rumah, orang takut kirim barang harus datang ke situ ya dengan keramaian segala macam. Ya udah one day service, yes, thank you, gitu ya. Jadi orang ya udah, kurir saya kirimin aja ke rumah Anda, ambil barangnya. Makanya akhirnya Antar Aja menjadi salah satu yang populer sekarang ini. Juga tentunya dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan marketplace lainnya ya, supaya dia bisa memperbesar ini ya jasanya dia gitu. So wajar aja dengan demikian, wajar aja kalau sahamnya investor pada senang dengan bisnis ini karena portofolio bisnisnya, karena kalau perusahaan TBK dia wajib setiap 3 bulan sekali mengeluarkan laporan keuangan. Ya wajib melaporkan keuangan, di situ kita bisa lihat perusahaannya untung atau rugi. Dan di situ bisa dilihat Antar Aja ini untung banget gitu. Perusahaan ini bertumbuh banget, makanya investor sangat senang. Makanya harganya kalau Anda taruh uang 100 juta di awal tahun, sekarang uang Anda sudah naik menjadi mungkin 500 juta kali. Ya naik 5 kali lipat atau mungkin 6 kali lipat, 500-600 juta gitu. Dalam waktu 1 tahun. Bayangkan, ini bahkan belum nyampe 1 tahun. Sampai 1 tahun. Nah, itulah kenapa penting untuk kita bisa tahu market kita punya masalah apa. Kita tahu mereka punya masalah logistik, tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, masalah logistiknya apa? Mereka juga takut untuk pergi ke kantor logistik. Mereka pengen bisa ada yang pick up ke rumah. Nah, akhirnya Antar Aja bilang, oke, kita bisa pick up ke rumah. Don't worry, tinggal klik pick up ke rumah. Jadi solusi. Oke, waktu saya sudah makan waktu teman-teman cukup panjang, 1,5 jam lewat. Tapi saya senang banget kalau bisa gali lebih dalam lagi karena ini menurut saya poin paling penting. Saya akan tutup dengan sebuah video ya, sebuah video yang mungkin teman-teman familiar. Kira-kira nanti di akhir video saya mau tanya teman-teman, kira-kira bisnisnya menyelesaikan masalah apa? Oke, silakan nonton videonya. Semua berawal di tahun 2007. 2 orang anak muda berusaha untuk memecahkan masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Pembeli takut ditipu. Sudah transfer uang, tapi barang tidak dikirim. Individu dan pemilik UKM yang ingin berjualan online sulit mendapat kepercayaan. Mereka juga terbentur berbagai masalah, mulai dari masalah teknis,
biaya, koneksi ke bank, koneksi ke logistik, hingga sulitnya pemasaran. Tokopedia hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Namun, perjalanan Tokopedia tidaklah mudah. Selama 2 tahun, kedua founder Tokopedia mencari pendanaan, tapi ditolak di mana-mana. Minimnya kisah sukses perusahaan internet di Indonesia menjadi penyebabnya. Hingga di tahun 2009, Tokopedia berhasil mendapat kepercayaan dan pendanaan awal. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-64, Tokopedia resmi hadir sebagai perusahaan internet yang menghubungkan penjual dan pembeli online di seluruh Indonesia. Tokopedia pun terus bertumbuh dan mendapat pendanaan lanjutan setiap tahunnya. Hingga pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan internet pertama di Asia Tenggara yang mendapat pendanaan sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank dan Sequoia Capital. Kepercayaan ini menandakan Indonesia dipandang sanggup melahirkan perusahaan teknologi kelas dunia yang mampu bersaing secara global. Pendanaan ini memungkinkan Tokopedia untuk terus mengembangkan SDM berkualitas yang berpedoman pada DNA Tokopedia. Awalnya Tokopedia hanya beranggotakan 4 orang, karena sulit meyakinkan talenta-talenta terbaik untuk bergabung bersama kami. Namun kini sudah ada ratusan talenta dari dalam maupun luar negeri yang bergabung dan percaya dengan visi Tokopedia untuk membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Agar semua pengguna bisa merasakan pelayanan yang lebih baik, kami juga terus mengembangkan sistem di Tokopedia secara optimal. Dan yang terpenting, pendanaan tersebut memungkinkan kami untuk tetap memberikan layanan gratis ke semua pengguna Tokopedia. Kini, ratusan ribu individu dan pemilik UKM sudah mengirimkan jutaan produk setiap bulannya ke seluruh Indonesia. Mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sekitar mereka. Di Tokopedia, kami percaya, kesuksesan hanya bisa dicapai dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Saat di mana kami bisa menyaksikan para pengguna Tokopedia berhasil mengubah hidupnya, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik. Dan kami yakin, setiap orang pasti bisa menciptakan peluangnya sendiri. Bagi kami, inilah model bisnis paling indah di dunia. Tokopedia. Iya, oke. Masalah penjual dan pembeli online, kesuksesan membantu orang lain lebih sukses, Mas Agus. Ya, Mbak Diahwara keren, Mbak Puput membangun Indonesia lebih baik. Saya yakin teman-teman paham ya bahwa masalah yang mau diselesaikan adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Ya, pembeli mau beli barang ke toko secara online, tapi takut penipuan gitu ya. Nah, sementara penjual mau cari customer, gimana caranya gitu cari customer. Nah, jadi dia menyelesaikan banyak masalah gini. Masalah dari sisi pembeli, masalah dari sisi penjual. Dan akhirnya ya masalah trust, betul Pak Ifnaldi. Masalah kepercayaan, trust gitu ya. Makanya kenapa Tokopedia menjadi salah satu perusahaan besar sekarang. Bahkan dia sudah bergabung dengan Gojek, menjadi Goto sekarang ya. Gojek Tokopedia. Dua raksasa di bidang teknologi Indonesia gabung jadi satu. Gitu. Di awal saya pakai Gojek, terakhir tutup saya pakai video Tokopedia, Goto. Ya, itu salah satu perusahaan yang saya cukup excited, tunggu-tunggu untuk mereka kan IPO, kira-kira di, nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Terakhir, slide saya terakhir, customers don't care about your products. Pelanggan kita nggak peduli terhadap produknya kita.
Yang mereka pedulikan adalah masalahnya mereka, ya. Mereka nggak peduli terhadap jasanya Anda, yang mereka pedulikan adalah solusinya. Jadi bisakah Anda menyelesaikan masalah mereka? Bisakah jasa Anda menjadi solusi untuk masalah mereka? Dan masalah apa yang mau kita bahas? Masalah yang jauh lebih dalam. Bukan hanya sekedar, saya mau bantu customer saya lebih kenyang. Bukan cuma itu, tapi lebih dalam lagi. Kenyang yang seperti apa? Kenyang tanpa repot, kenyang yang murah, kenyang yang puas, kenyang yang bisa difoto buat Instagramable, kenyang yang bergengsi, apa gitu. Lebih dalam lagi. Kalau Anda bisa dapat yang lebih dalam lagi, saya yakin bisnis Anda pasti bisa jauh lebih bertumbuh. Seperti ketika saya bantu klien saya, dalam masa pandemi bisnisnya naik 2 kali lipat. Karena kita bisa menemukan masalah yang jauh lebih dalam. Ya. Awalnya kita pikir masalahnya A, ternyata setelah kita survei, masalahnya B. Untung kita survei. Akhirnya kita develop produk untuk menyelesaikan masalah B itu. Makanya gitu. So itu sesi dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Saya balikin lagi ke Mbak Ulfa ya. Oke, Coach. Luar biasa banget ini, Coach. Materinya kita tadi rencananya kan cuma 1 jam, nggak terasa udah 1 jam 40 menit, Coach. Pertanyaannya simpel aja ya, Coach ya, yang tentang masalah yang mau diselesaikan, tapi bisa sangat dalam sekali kalau dibahas, Coach. Oke deh. Sebenarnya tadi kita mau ada sesi tanya jawab, tapi kayaknya sesi tanya jawab udah berjalan juga ya selama materi. Jadi buat teman-teman, jika kebetulan juga waktunya juga sudah lewat dari batas, jika masih ada pertanyaan nih terkait sama materi ini, atau pengen tahu bagaimana cara mengimplementasikannya di bisnis masing-masing, kita akan ada kelas mentoring bisnis yang akan kita adakan secara offline ya.